Penyajian data adalah proses menampilkan data hasil penelitian agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data yang masih mentah, angka-angka biasanya sulit dimaknai, sehingga perlu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Tujuan utama penyajian data ini adalah yang pertama, mempermudah interpretasi data, yang kedua, menemukan pola atau kecenderungan, yang ketiga, menyampaikan hasil penelitian secara jelas, yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ada tabel distribusi frekuensi. Komponen dari tabel distribusi frekuensi ini yang pertama adalah kelas interval, rentang nilai misalnya 60 sampai 69 frekuensi. Jumlah data dalam interval titik tengah sama dengan nilai tengah interval frekuensi kumulatif. Total frekuensi bertahap. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyajikan data dalam bentuk kelompok beserta jumlah kemunculan frekuensi setiap kelompok. Fungsi dari data ini yaitu yang pertama, merangkum data yang banyak, mempermudah pembuatan grafik, menunjukkan distribusi data. Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data berdasarkan kelas interval. Ciri-cirinya, batang berdempetan tanpa jarak, sumbu X sama dengan kelas interval, sumbu Y sama dengan frekuensi. Jenis distribusi yang bisa dilihat, yang pertama normal, bentuk lonceng, yang kedua miring ke kanan atau ke kiri, yang ketiga seragam. Fungsinya itu untuk melihat pola distribusi data, mengetahui apakah data normal, miring, atau tidak. Merata. Kelebihannya yang pertama visual dan mudah dipahami, menunjukkan bentuk distribusi, kekurangannya kurang detail untuk data kecil. Nah, yang ketiga itu polygon frekuensi. Pasti teman-teman pada bingung kan apa itu polygon frekuensi. Nah, polygon frekuensi adalah grafik berbentuk garis yang dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval pada data distribusi frekuensi. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-cirinya itu yang pertama, berbentuk garis yang saling terhubung. Yang kedua, menggunakan titik tengah kelas atau kelas midpoint. Nah, yang ketiga itu biasanya merupakan perkembangan dari histogram. Yang terakhir itu dapat digunakan untuk lebih dari satu data atau perbandingan. Nah, cara membuatnya itu pertama, tentukan interval kelas. Yang kedua, hubungkan titik tengah tiap kelas. Nah, rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas dibagi menjadi 2. Nah, yang ketiga itu tentukan frekuensi tiap kelas. Keempat, plot titiknya itu ada titik tengah dan frekuensi. Nah, yang terakhir itu hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, pie chart atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran sendiri itu lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau proporsi data dalam bentuk presentasi. Nah, ciri-cirinya itu berbentuk lingkaran 360 derajat, total seluruh bagian adalah 100%. Setiap bagian menunjukkan proporsi data. Nah, fungsinya itu menunjukkan komposisi data, mempermudah melihat perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Yang ketiga, cocok untuk data kategori. Nah, kelebihannya itu menarik secara visual, mudah dipahami, cocok untuk presentasi. Kekurangannya, kurang efektif jika dikategorikan terlalu banyak. Yang kedua, sulit melihat perubahan kecil. Serta yang ketiga, tidak cocok untuk data kompleks. Frekuensi dan pie chart merupakan dua cara penyajian data yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Polygon frekuensi digunakan untuk melihat pola dan tren distribusi data dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu memahami bagaimana data tersebar dan berubah antara kelas interval. Nah, kalau pie chart sendiri atau diagram lingkaran itu digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau proporsi data dalam bentuk presentasi, sehingga memudahkan melihat bagian terbesar maupun terkecil dari suatu keseluruhan.